sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Yang ingin bergabung di grup Telegram latihan soal P3K 2021 bisa di link berikut ini, link Telegram yang akan saya cantumkan di deskripsi. Selamat bergabung. Soal kali ini kita akan membahas mengenai PGSD, yaitu tentang materi bahasa Indonesia ragam teks. Soal yang pertama, bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu, kata ibu. Kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah A. Aku dijuluki dengan nama si kutu buku. B. Saking asiknya membaca sampai tidak fokus. Ini udah benar ya. C. Aku sangat senang membaca buku. Yang ini aku sangat senang sekali. Ini kalimatnya tidak efektif. D. Aku adalah orang yang sangat senang membaca. Benar. E. Kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. Ini benar. Jadi yang perbaikan yang tepat adalah aku sangat senang sekali membaca buku diganti jadi aku sangat senang membaca buku. Jadi tidak bertele-tele dan efektif. Jadi jawabannya adalah C ya. Bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip memancarkan cahaya terindahnya. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu A. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. Ini kata keadilan kayaknya nggak mungkin ya. Yang B. Kepaduan, kedantinan, dan keadilan juga sama. Yang C. Kelengkapan, kesantunan, kerancuan. Apalagi kerancuan ini berarti nggak jelas. Yang D. Kelengkapan, kesatuan, kepaduan. Yang E. Kepaduan, kesatuan, kesukaan. Ini juga. Untuk ciri paragraf yang baik itu memiliki syarat 4. Yang pertama adalah kepaduan paragraf berupa padu isi maupun dalam bentuk. Yang kedua adalah kesatuan dalam bentuk paragraf. Yang ketiga adalah kelengkapan paragraf. Dan yang keempat, ketepatan pemilihan kata. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Ada kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Berikut pemaparan mengenai ciri-ciri paragraf yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf adalah yang pertama adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf sendiri merupakan keeratan atau kekompakan hubungan antar unsur paragraf, baik antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya ataupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Kepaduan itu harus tampak dalam isi serta dalam bentuknya. Dengan demikian, kepaduan suatu paragraf mencakup dua hal, yakni kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Kepaduan isi sendiri atau sering disebut juga dengan koheren adalah kekompakan sebuah paragraf yang dinyatakan oleh kekompakan kalimat-kalimat di dalam mendukung satu gagasan pokok. Sebuah paragraf memenuhi syarat kepaduan isi apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak melenceng dari gagasan pokoknya. Misalnya, kalimat awalnya membahas mengenai masalah bencana alam, namun dalam kalimat keduanya membahas musim durian. Kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya berdasarkan penalaran atau kelogisan. Perhatikan contoh berikut.
Contoh, Pak Ahmad mengidap kanker paru-paru. Oleh sebab itu, ia banyak merokok. Cuplikan tersebut menyatakan hubungan sebab akibat namun tidak logis. Ketidaklogisan tersebut pada penggunaan konjungsi sebab itu, yang berarti kanker merupakan penyebab seseorang banyak merokok, padahal justru sebaliknya. Banyak merokok dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk dalam suatu paragraf dilakukan dengan cara yang pertama adalah penggunaan konjungsi ataupun kata penghubung. Misalkan, biarpun begitu, namun untuk menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Sesudah itu ataupun kemudian menyatakan hubungan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Selain itu untuk menyatakan hal lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya. Sebaliknya menyatakan kebalikan dari sebelumnya. Sesungguhnya untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengulangan kata ataupun frase. Misalkan, anak-anak biasanya mudah terkena AIDS. Hal ini karena pada anak-anak saluran pernapasan mereka lebih kecil dan bernafas lebih cepat daripada orang tua. Yang ketiga adalah pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Contoh, putri penyair kenamaan itu makin besar juga. Gadis itu sekarang duduk di sekolah menengah. Yang D, pemakaian kata yang berhiponim, yaitu kata yang merupakan bagian dari kata lainnya. Contoh, dia tidak menyangka bahwa adiknya itu sangat panjang. Rambutnya panjang, matanya bulat, dan hidungnya mancung. Syarat selanjutnya untuk paragraf yang baik, yaitu kesatuan paragraf. Maksudnya di sini adalah kesatuan paragraf itu adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Yang ketiga adalah syaratnya harus kelengkapan paragraf, harus lengkap paragrafnya, di mana harus memiliki unsur-unsur paragraf seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang keempat adalah ketepatan pemilihan kata. Untuk pemilihan kata itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Misalkan pemakaian kata dia tidak tepat digunakan untuk orang yang usianya lebih tua, yang tepat adalah kata beliau. Demikian pula halnya dengan kata menonton. Kata ini tidak tepat bila digunakan dalam paragraf yang menyatakan maksud melihat orang sakit. Dalam hal ini, kata yang harus digunakan adalah mengunjungi, menjenguk, ataupun menengok. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan technos berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan sebagainya. Pernyataan yang di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah: bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Enggak. Yang B, perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi. Jelas tidak. Di sini perkembangan bioteknologi itu sesuai dengan banyak, ada biologi molekuler, komputer, dan sebagainya. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Iya. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan, dia seharusnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jelas tidak. Peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. Tidak juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Soal selanjutnya, baca dan analisislah teks berikut ini.
yaitu tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negeri jiran kita yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dengan banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapat pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di daerah tertinggal seperti NTT, NTB, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhususnya Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan daerah. Akhirnya, pendidikan Indonesia tidak merata dan cenderung serta tertinggal, sehingga belum mampu bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Yang A bersifat akibat sebab, B bersifat fakta, C bersifat sebab akibat, D bersifat fiksi. Untuk tes argumentasi berarti dia ada memaparkan ide. Berarti tidak fiksi dan belum tentu juga fakta. Selanjutnya, kita lihat di teks berikut apakah bersifat akibat sebab atau sebab akibat. Kita lihat akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata, berarti akibat, yang ujungnya adalah akibat. Berarti ada sebab, berarti jawabannya jelas di sini adalah yang C jawabannya. Bacalah teks di bawah ini. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangatlah diperlukan, seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan potret yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia itu beranjak dewasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula potensi yang dimiliki anak juga dapat berkembang dengan baik dan alami. Analisislah teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf: A. Deskriptif, B. Persuasif, C. Argumentatif, D. Naratif, E. Eksposisi. Untuk menjawabnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari masing-masing jenis paragraf ini. Untuk deskriptif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Jelas ini tidak termasuk. Yang B, persuasif, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Yang C, argumentatif, yaitu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Ini juga nggak termasuk. Yang D, naratif. Naratif adalah jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri dari paragraf narasi ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Cerita dalam paragraf narasi dituliskan secara runtut dan urut. Ini juga nggak termasuk. Yang E, eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan memaparkan, menjelaskan,
menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca. Tujuannya adalah memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Jelas di sini jawabannya adalah untuk teks tersebut adalah jawabannya persuasif. Kenapa? Karena di sini paragrafnya ada kata mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Kalau eksposisi belum. Jadi di sini diajak sepatutnya guru dan orang tua mendidik anaknya harus dengan sabar. Jadi diajak untuk guru dan orang tua harus bersikap sabar dalam mendidik anaknya agar bisa anak tersebut berkembang dengan baik dan alami. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali di langit, bintang-bintang berkelap-kelip memancarkan cahaya terindahnya. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Teks di atas memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Adapun karakteristik di atas termasuk ke dalam ciri paragraf. Di sini sudah jelas ya, ada proses penggambaran atau menuliskan tentang objek-objek yang ada pada saat malam tersebut. Berarti jelas di sini adalah deskriptif, dari kata deskripsi, menggambarkan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian. Yang A, eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi dan menerangkan suatu topik kepada pembaca, tujuannya untuk memberikan informasi. Narasi adalah jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, biasanya runtun atau urut. Nah, yang C ini paragraf yang menggambarkan suatu objek. Ada objek apa aja yang dapat merangsang indera pembaca. Yang D, persuasif. Di sini ada proses mengajaknya, membujuknya, ataupun mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Sedangkan untuk eksplanasi sendiri merupakan suatu teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Jadi jelas jawabannya adalah yang deskriptif, karena ada proses penggambaran objek-objek yang ada di langit. Selanjutnya kita ke soal berikut, gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran ataupun goncangan yang terjadi karena pergeseran ataupun pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi dan gunung yang masih aktif, ataupun di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran ataupun pergerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi juga terjadi begitu cepat dan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik A, isinya memuat fakta, jelas ini yang sebenarnya. Gempa bumi itu benar bahwa terjadi biasa dekat gunung berapi atau gunung aktif atau kelilitan, terus karena pergeseran, terus akibatnya bisa meratakan, menimbulkan korban jiwa. Terus adanya langkah prosedur, jelas tidak ada prosedur yang dilakukan. Muatannya didasarkan pada fakta
Jelas dia memuat unsur kekonyolan. Tidak ada yang lucu di sini. Memuatan didasarkan pada pendapat atau ini juga enggak. Eksplanasi sendiri merupakan sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena alam maupun sosial. Jadi jelas jawabannya di sini adalah muatannya didasarkan oleh fakta. Jadi isinya atau pasti fakta. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang B.